Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami akan membahas mengenai teknik pengumpulan data. Video ini bertujuan untuk menambah wawasan teman-teman semua tentang bagaimana caranya mengumpulkan data dalam melakukan suatu penelitian. Video ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah metodologi penelitian. Iya, tugas kelompok. Kami dari kelompok 11, kelas AK18B di Universitas Al-Azhar Indonesia. Kenalan dengan personil kami, ada Hafido, ada Ilvan, ada Indah, dan Pak Kurnia. Next ke pembahasannya ya. Di video materi yang akan kita bahas, terdiri dari data dan pengumpulan data. Pembahasan tentang data meliputi apa itu data dan apa saja klasifikasi data. Jadi, sebelum kita membahas apa saja teknik pengumpulan data, kita ulas dahulu apa itu data dan bagaimana klasifikasinya. Sementara, pembahasan tentang pengumpulan data meliputi apa itu pengumpulan data, apa saja prinsip, serta metode pengumpulan data. Dan terakhir, apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode pengumpulan data. Pembahasan yang pertama yaitu tentang data. Apa sih arti data yang ditujukan untuk penelitian? Data adalah kumpulan fakta yang dikumpulkan dari subjek penelitian untuk diolah dan dianalisis menjadi kesimpulan atau hasil penelitian. Menurut peneliti Safari Imam Asy'ari, data merupakan fakta-fakta atau keterangan atau informasi yang digunakan sebagai sumber atau bahan untuk menemukan kesimpulan atau membuat keputusan. Karena data bagian dari fakta dan digunakan untuk kepentingan penelitian, maka sifat data harus valid. Syarat data yang valid yaitu objektif, artinya sesuai dengan fakta atau kenyataan. Lalu representatif, yaitu dapat mewakili fakta yang lebih luas. Kemudian aktual, yaitu sifat kebaruan atau sesuai dengan kondisi saat ini. Selanjutnya bernilai guna, artinya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Terakhir, unsur kesalahan kecil, artinya data tersebut tidak didominasi informasi yang salah. Lanjut ke pembahasan klasifikasi data. Klasifikasi data dibagi menjadi 5. Pertama, data berdasarkan sumbernya. Kedua, data berdasarkan cara memperolehnya. Ketiga, data berdasarkan waktu pengumpulannya. Keempat, data berdasarkan jenisnya. Dan terakhir, data berdasarkan sifatnya. Pembahasan klasifikasi data yang pertama yaitu data berdasarkan sumbernya. Di sini, data dibagi menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang diambil atau dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian oleh seorang peneliti maupun organisasi. Data eksternal yaitu data yang menguraikan situasi dan kondisi yang berada di luar organisasi. Biasanya, data ini didapat dari hasil penelitian orang lain. Data eksternal ini masih dibagi lagi menjadi 2, yaitu data eksternal primer dan data eksternal sekunder. Data eksternal primer yaitu data yang berupa ucapan kata atau tulisan dari orang yang memiliki data itu sendiri atau orang yang melakukan penelitian sendiri. Sementara data eksternal sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari orang lain yang melakukan penelitian, melainkan melalui seseorang atau beberapa orang lainnya. Pembahasan klasifikasi data yang kedua yaitu data berdasarkan cara memperolehnya. Klasifikasi ini dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil atau dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian oleh seorang peneliti
peneliti maupun organisasi. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, namun sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai metode, baik secara komersial maupun non-komersial. Pembahasan klasifikasi data yang ketiga yaitu data berdasarkan waktu pengumpulannya. Klasifikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu data cross-section dan data time series atau berkala. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu, sementara data time series adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Pembahasan klasifikasi data yang keempat yaitu data berdasarkan jenisnya. Klasifikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka, dan data kualitatif adalah data-data yang berupa kata-kata yang mengandung sebuah makna. Pembahasan klasifikasi data yang terakhir yaitu data berdasarkan sifatnya. Klasifikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu data distrik dan data kontinu. Data distrik adalah data yang nilainya adalah bilangan asli, bukan berupa pecahan angka. Dan data kontinu adalah data yang nilainya ada pada interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai lainnya. Nilainya bisa berupa pecahan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengumpulan data. Apa itu pengumpulan data? Metode atau teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses pengumpulan data. Yang pertama, data yang dikumpulkan tidak boleh data yang hanya direka atau dikira-kira oleh pemikiran. Kedua, alat pengumpulan data harus relevan dengan tujuan penelitian. Ketiga, pihak-pihak yang dijadikan sampel dan subjek penelitian harus relevan dengan penelitian. Keempat, prinsip kerahasiaan dalam hal menjaga kerahasiaan data responden. Selain prinsip, ada juga etika dalam pengumpulan data. Di antaranya, menggunakan informasi yang diberikan responden dengan prinsip kerahasiaan. Peneliti tidak boleh mengungkapkan hal yang tidak benar, menjaga kehormatan dan harga diri subjek penelitian, dilarang adanya pemaksaan pada responden dalam respon survei penelitian, dan subjek tidak boleh dihadapkan dalam situasi yang mengancam mereka. Next, ke pembahasan selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Apa sih metode pengumpulan data? Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Metode pengumpulan data ini dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau dapat juga dengan menggabungkan dua metode atau lebih jika diperlukan. Di pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa data dibagi menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk mengumpulkan data kedua penelitian tersebut, terdapat metode yang sama dan ada juga metode yang berbeda. Selanjutnya, kita akan bahas metodenya satu persatu. Pembahasan yang pertama yaitu tentang metode pengumpulan data untuk penelitian kualitatif. Metode yang pertama yaitu teknik observasi. Observasi merupakan proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Informasi yang diperoleh dari observasi adalah tempat, pelaku, kegiatan atau peristiwa, dan waktu. Teknik ini juga dapat dilakukan dalam mengumpulkan data kuantitatif. Selengkapnya nanti akan dibahas dalam metode pengumpulan data kuantitatif ya. Metode pengumpulan data kualitatif selanjutnya yaitu dengan metode wawancara. Metode ini juga dapat digunakan dalam mengumpulkan data kuantitatif.
Wawancara dalam penelitian kualitatif adalah wawancara yang mendalam, yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Wawancara dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan dan memberikan pertanyaan lagi ketika informan atau responden memberikan jawaban. Selanjutnya, ada metode dokumentasi. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, berupa sumber tertulis, film, dan gambar. Dokumen tersebut akan memberikan informasi bagi proses penelitian. Metode terakhir dalam penelitian kualitatif yaitu triangulasi atau gabungan. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Pembahasan selanjutnya yaitu metode untuk pengumpulan data kuantitatif. Metode yang pertama yaitu angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan suatu metode pengumpulan data secara tidak langsung. Alat pengumpulan data berupa angket yang berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Kuesioner ini masih dibagi dua, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka yaitu suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan tidak disediakan jawaban pilihan, sehingga responden dapat bebas terbuka untuk menjawabnya sesuai dengan pendapat masing-masing. Sedangkan kuesioner tertutup, di mana kuesioner diberikan pertanyaan-pertanyaan, tetapi telah diberikan pilihan jawaban di mana responden tinggal memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan. Selanjutnya ada metode dengan dataset statistik. Dataset statistik merupakan tipikal penelitian kuantitatif. Penggunaan dataset statistik ini merupakan penggunaan data yang sudah tersedia. Dataset yang digunakan biasanya sudah dikumpulkan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas. Cara ini biasanya lebih cepat karena yang dibutuhkan peneliti hanyalah mengakses dataset yang sudah didapatkan. Contohnya, dataset statistik yaitu data laporan sensus penduduk. Metode selanjutnya yaitu metode wawancara. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa metode ini dapat dilakukan dalam mengumpulkan data penelitian kualitatif dan data kuantitatif. Dapat dijelaskan kembali bahwa wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancara. Wawancara ini masih dibagi dua, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Dalam penelitian kuantitatif, tipe wawancara yang digunakan dalam bentuk yang terstruktur. Selanjutnya, ada metode observasi. Observasi di sini memiliki pengertian yang mirip dengan observasi dalam penelitian kualitatif, yaitu suatu teknik untuk menggali sumber data berupa peristiwa, tempat, lokasi, dan rekaman. Teknik observasi didasarkan pada pengamatan secara langsung. Biasanya, teknik ini digunakan untuk mengevaluasi aspek kognitif dan non-kognitif responden dan digunakan untuk evaluasi kinerja, minat, sikap, nilai-nilai terhadap masalah, dan situasi responden. Metode observasi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu partisipan
observation, dan non-participant observation. Participant observation yaitu peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Non-participant observation merupakan observasi yang penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang diamati. Metode terakhir dalam pengumpulan data penelitian kuantitatif yaitu dengan skala peringkat atau rating. Rating adalah istilah yang diterapkan untuk menyatakan pendapat atau penilaian mengenai beberapa situasi, objek, atau karakter. Pendapat biasanya diekspresikan pada skala nilai, di mana teknik penilaian digunakan agar dapat dikuantifikasi. Fitur khusus dari skala penilaian adalah evaluasi sikap bukan dilakukan secara subjektif, namun berdasar pendapat dan penilaian eksperimen. Dalam skala penilaian, pengumpulan data meliputi perilaku verbal, ekspresi wajah, dokumen pribadi, wawancara klinis, teknik proyeksi, dan pengalaman langsung. Pembahasan selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan sebelumnya. Di antaranya, kuesioner, wawancara, dan observasi. Pertama, kelebihan dan kekurangan metode kuesioner. Kelebihan metode kuesioner diantaranya biaya yang relatif murah, pengumpulan data lebih mudah terutama pada responden yang terpencar-pencar, dan pelaksanaannya dapat berlangsung secara serempak. Sementara kekurangannya yaitu formulasi kuesioner membutuhkan kecermatan yang tinggi. Kemudian, isi kuesioner bisa menjadi tidak objektif karena dapat terpengaruh oleh responden lain. Terakhir, responden dapat menjawab seenaknya, terutama pada kuesioner yang tidak membutuhkan data diri responden. Kedua, kelebihan dan kekurangan metode wawancara. Kelebihannya yaitu diantaranya, peneliti dapat lebih cepat memperoleh informasi. Hasil penelitian lebih mudah diyakini kebenarannya, dan informasi lebih siap diperiksa kesahihannya. Sementara kekurangannya, waktunya yang cukup lama dan biaya lebih mahal. Kemudian, keberhasilan wawancara tergantung pada kepandaian pewawancara, dan kegiatan wawancara tidak selalu di kondisi yang tepat. Terakhir, kekurangan dan kelebihan metode observasi. Kelebihan metode ini diantaranya, data yang diperoleh up to date karena sesuai keadaan yang terjadi saat itu, dan data lebih objektif dan jujur karena objek yang diteliti tidak dapat mempengaruhi pengumpul data atau peneliti. Sementara kekurangannya yaitu memerlukan banyak waktu dan biaya, tidak dapat digunakan untuk pengumpulan data masa lalu dan masa mendatang, dan tidak dapat digunakan untuk pengumpulan data berkaitan dengan sikap dan motivasi serta perilaku responden. Kesimpulan dari materi yang kita telah bahas sebelumnya yaitu, metode atau teknik pengumpulan data dibagi berdasarkan jenis penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data adalah salah satu proses penting dalam melakukan penelitian. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan metode yang tepat ketika akan mengumpulkan data sangat diperlukan, karena hal tersebut sangat mempengaruhi hasil kesimpulan penelitian. Demikian pembahasan kami mengenai metode atau teknik pengumpulan data. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum